Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Semoga dalam lindungan Allah dan sehat selalu ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu semua anak Ustaz tadah tangannya seperti ini. Kita doa dimudahkan dan untuk menambah ilmu kita. Yuk, semua ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah, kalau begitu kita lanjut kepada pelajaran kita kali ini. Untuk itu simak terus penjelasan Ustadz ya setelah ini. Baik, check it out. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita melanjuti pelajaran berikutnya, Ustadz akan mengulang kembali tentang apa itu nahwu dan juga Ustaz akan menjelaskan tentang pengantar dari ilmu nahwu tersebut. Oke, kita pernah berpikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran tetapi memiliki harkat yang berbeda-beda. Dia kadang berharokat doma, terus berharokat fathah, dan juga berharokat kasroh bawah. Nah, meskipun untuk kata yang sama. Contoh lafaz Allah dalam kalimat basmalah. Kalimat basmalah, lafaznya berharokat kasroh. Ya, berharokat kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam ayat kursi juga ada, yaitu lafaz Allahnya berharokat dhamma. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahnya berharokat dhamma. Sedangkan untuk yang berharokat fathah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 103. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Innallaha harkat fathah. Nah, perubahan harokat di atas tersebut tidaklah sembarangan ya. Terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Nah, kesalahan dalam pemberian harokat bisa saja mengubah pelaku jadi korban dan juga malah sebaliknya. Sebagai contoh ya, daraba Zaidun Bakr. Artinya Zaid telah memukul Bakr. Zaid memukul Bakr. Nah, akan tetapi apabila dia berubah seperti daraba Bakrun Zaidan. Nah, dan dia yang pertama daraba Zaidun Bakrun. Nah, yang kedua daraba Bakrun Zaidan. Artinya apa artinya? Artinya adalah Bakar telah memukul Zaid. Sedangkan yang pertama tadi Zaid telah memukul Bakar. Oleh karena
Mempelajari kaidah seputar perubahan harokat akhir itu sangat penting. Kaidah ini dibahas dalam ilmu apa? Ilmu nahwu. Nah, karena memang ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana cara menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan letak kata dalam suatu kalimat atau kondisi kata dalam satu kalimat. Nah, selain ilmu nahwu, selainnya ada lagi ilmunya. Ilmu penting yang wajib dipelajari untuk memulai dalam belajar bahasa Arab yaitu ilmu shorof. Yang tadi ilmu nahwu dan sekarang ilmu shorof. Kedua cabang ilmu ini wajib dipelajari oleh para pemula. Jadi walaupun kita meskipun sudah lama belajar bahasa Arab, mungkin anak-anak dari kelas 1 sudah belajar ya, tetapi kita masih penting untuk mempelajari ilmu ini. Kedua cabang ini wajib dipelajari oleh pemula. Karena dengan kedua ilmu ini kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab resmi. Nah, adapun bila kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah, baik dari sisi susunan, pemilihan kata dan maknanya, atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab seperti balaghah. Balaghah itu keindahan bahasa. Ilmu ma'ani, memahami teks sesuai konteks, dan ilmu arus syair bahasa Arab. Nah, kemudian apa perbedaan ilmu shorof dan ilmu nahwu? Nah, fokus pembahasan ilmu shorof ialah pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang dikenal dengan istilah tasrif. Nah, istilah tasrif. Dengan ilmu shorof kita bisa mengetahui bentuk kata yang sesuai untuk digunakan dalam merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang dikenal dengan istilah i'rab. Terus apa pentingnya belajar ilmu nahwu? Nah, ayo, apa pentingnya? Apa pentingnya? Ilmu nahwu adalah ilmu yang wajib dikuasai untuk bisa memahami kaidah penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki pola kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia, ya, karena ia tidak hanya berbicara tentang susunan kata dalam satu kalimat, nah, tetapi juga berbicara keadaan huruf terakhir dari suatu kata yang ada pada kalimat. Bila keadaan huruf terakhir suatu kata berbeda, ya, bila keadaan suku kata akhir suatu kata berbeda, misalnya yang tadi yang doma, yang akhirnya doma, yang akhirnya fathah, yang akhirnya kasroh, ya, maka berbeda pula maknanya. Sebagaimana contoh yang telah Ustaz sebutkan tadi. Sebagai seorang muslim, ya,
mempelajari bahasa Arab itu sangat penting dan sudah merupakan suatu keharusan. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena anak-anak semua bisa, ya kan? Semua bisa. Itulah sebab seorang muslim kita harus wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Walaupun tidak keseluruhan atau sempurna ya, tapi ada beberapa hal yang wajib kita pelajari. Sedangkan untuk sholat saja kita wajib pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pakai bahasa Arab ya. Terus, bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran bila kita tidak memahami bahasa Arab? Bagaimana? Bagaimana kita bisa menyalami laut hikmah dalam hadis-hadis Rasulullah? Kalau kita ingin tahu hadis-hadis Rasulullah, itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Makanya itulah disebut kita harus mengerti bahasa Arab ya. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Itu Allah sudah berfirman, kita harus memahami bahasa Arab. Satu lagi firman Allah yaitu bilisanin arabiyyin mubinin. Bilisanin arabiyyin mubinin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Kita harus belajar dengan bahasa Arab yang jelas. Firman Allah selanjutnya, Qur'anan Arabiyyan ghayra dzi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Umar bin Khattab berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Ya. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Apa agama kalian? Agama Islam. Ya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Orang yang menguasai ilmu nahwu, maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Apa ilmunya? Islam, ya, Islam. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab dan agar kita bisa memahami agama kita dengan baik. Itulah salah satu kepentingan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, baik anak, semua mengerti? Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk kali ini. Lain kali kita akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke. So, akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz mengenai cara kita belajar tentang bahasa Arab, ya. Baiklah, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kita akan berjumpa lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya, ya. Baiklah, kalau begitu Ustadz undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.